Tamannya nih, view-nya dengan background Petronas Tower. Trafficnya nggak sepadat di Jakarta. Sih perbedaan kota Kuala Lumpur dengan kota-kota lain di Malaysia. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Malaysia selalu membuat kagum pelancong daripada Indonesia. Meskipun Malaysia sering dikatakan paling-paling Indonesia dan Malaysia itu suasananya sama, tetapi tidak sama sahabatku semua. Beda jauh. Malaysia, kotanya itu begitu sangat tertata rapi, kemudian publik transportasinya itu juga sangat-sangat maju, sangat-sangat menyatu. Mau kemana-mana itu semuanya terhubung. Mau naik MRT, LRT, semuanya tuh enak, enjoy. Jadi ketika pelancong datang ke Malaysia pun mereka dibuat nyaman, aman, tentram, santai, enjoy. Pelancong yang biasanya berkunjung ke suatu negara, mereka menginginkan yang aman, nyaman, serta bisa membuat dirinya enjoy. Meskipun hanya sekedar berada di kotanya untuk jalan-jalan. Tetapi kenyamanan itulah yang memiliki daya tarik tersendiri. Malaysia di antara salah satu destinasi wisata di Asia Tenggara yang cukup sangat lumayan maju dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia saja kalah loh dengan Malaysia. Meskipun Indonesia memiliki keindahan alam yang begitu sangat mempesona, tetapi dari segi kunjungan pelancong lebih banyak Malaysia. Lah kok bisa Malaysia begitu memikat daya tarik tersendiri bagi para pelancong? Apa sih yang menyebabkan Malaysia sehingga bisa memiliki daya tarik tersendiri bagi para pelancong? Kalau dari segi pendapat saya, Malaysia ini mempunyai kota yang begitu sangat tertata rapi, terus dari segi kreativitasnya itu juga dapat. Di antaranya baru-baru ini ada festival lampu di Putrajaya yang begitu sangat memukau, dan itu juga mengundang daya tarik pelancong tersendiri bagi Malaysia. Lalu bagaimana pandangan orang Indonesia ketika berada di Malaysia? Apakah benar Indonesia itu sama dengan Malaysia? Video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Dan tentunya harap-harap video ini bukan istilahnya untuk saling membandingkan satu sama lain, tetapi untuk saling mengerti satu sama lain dan untuk berbagi informasi. Seperti apa suasana di Malaysia ketika orang Indonesia datang ke Malaysia? Apa kira-kira pendapat mereka? Kita reaksi videonya bersama-sama. Minggu ini schedule kita untuk olahraga di sekitar rumah. Fun fact-nya, selama hampir 1 tahun aku tinggal di sini, aku nggak pernah olahraga jalan kaki keliling-keliling. Jadi kita lihat aja yuk ada apa aja di deket sini. Jalan sore, cari keringet, sekalian lihat rumah-rumah di Malaysia tuh kayak gimana. Sangat. Yuk. Malaysia tuh antara belakang rumah dengan belakang rumah yang lain ada batas seperti lorong kayak gini, nggak benar-benar rapat antara tembok dengan tembok seperti Betul, yang ada di Indonesia. Aku nggak tahu apakah ini berlaku untuk semua, tapi rata-rata yang aku lihat adalah memang dia ada lorong di belakang rumah. Dan ini nggak boleh digunakan untuk memperluas rumah kita sendiri. Kalau misalnya ada space kayak gitu, sebenarnya itu lahan punya pemilik rumah atau punya negara. Dia punya pemilik rumah, tapi tanah tu tak boleh sampai ke dia, macam mana? Dia common space, kegunaan bersama. Oh ya, kalau di sini tuh kita bebas parkir kendaraan di area-area terbuka seperti ini. Tapi masih satu komplek ya. Satu rumah bisa punya 2 mobil, 3 mobil, bahkan lebih. Meskipun parkiran di rumah cuma 1. Beda banget sama kita di Indonesia mewajibkan mobil harus ditaruh di garasi sendiri. Jadi aku banyak juga ngeliat mobil-mobil yang udah nggak dipakai, nggak dibuang, jadi kayak dibiarin gitu aja. Nah sekarang aku mau coba jalan ke luar kawasan komplek. Enak kalau di sini tuh ada laluan pejalan kaki yang cukup lebar, jadi nyaman aja, nggak takut motor naik-naik ke atas trotoar. Betul, Mbak. Deket banget sama LRT, ada juga sekolah menengah, ada Tadika. Tadika tuh sama aja seperti TK. Oke, kita dan selesai, tapi sebelum balik kita mau singgah dulu ke taman. Di sini tiap perumahan tuh ada taman yang cukup luas, banyak juga permainan buat anak-anak, buat olahraga. Oke deh, segitu dulu. Mari kita pulang. Apa sih perbedaan kota Kuala Lumpur dengan kota-kota lain di Malaysia? Apa perbedaannya, Mas? Indonesia yang tinggal dan bekerja di Malaysia. Pernah nggak sih kalian penasaran apa yang bikin Kuala Lumpur itu berbeda dengan kota-kota lainnya di Malaysia? Kita
Kota Kuala Lumpur adalah ibu kota Malaysia dan pusat ekonomi negara. Di sini kita bisa lihat gedung-gedung pencakar langit, pusat bisnis dan teknologi yang canggih. Sementara itu, di Georgetown, Penang, kamu bisa merasakan nuansa sejarah dan budaya yang kaya dengan arsitektur kolonial dan street art yang keren banget. Kalau Langkawi dan Terengganu, nah kalau untuk kedua kota itu dikenal dengan wisata alam yang menakjubkan. Contohnya ada pantai yang indah dan pulau-pulau yang eksotis, tempat yang sempurna buat liburan santai sih pastinya. Kota Kinabalu di Sabah gimana? Nah, kalau kota ini tuh adalah surga bagi para pecinta petualangan sih. Selain gunung Kinabalu yang terkenal, kamu juga bisa eksplorasi taman nasional dan keindahan alam lainnya. Gimana dengan Melaka? Ini kota dengan sejarah panjang, dari benteng Portugis sampai jalan-jalan bersejarah. Kamu bisa merasakan bagaimana budaya Melayu, Portugis, Belanda, dan Inggris bercampur di sini. Jadi, kota Kuala Lumpur memang punya tempat khusus di hati sebagai pusat kehidupan modern, sementara kota-kota lain di Malaysia punya keunikan masing-masing yang gak kalah menarik. Jadi, mana kota favoritmu yang ada di Malaysia? Tulis di komen ya. See you, bye-bye. Itulah suasana yang ada di Malaysia yang membuat orang Indonesia kagum juga ya melihat perumahan yang ada di Malaysia itu tidak rapat-rapat seperti yang ada di Indonesia. Ya memang dari segi pembangunan di Malaysia itu benar-benar menerapkan SOP yang sangat ketat. Sehingga dalam sistem pembangunan rumah saja tidak boleh asal-asalan. Kemudian tiap perumahan itu di Malaysia pasti ada khusus taman kanak-kanak untuk bermain. Kemudian juga diberikan akses untuk para warganya untuk jogging. Ini semuanya itu merata ya, bukan hanya di bandar saja. Di kampung-kampung di Malaysia semuanya juga seperti itu. Fasilitasnya keren dan luar biasa. Kemudian mbaknya yang dari Indonesia juga dibuat kagum ya. Kalau di Malaysia itu ada tempat parkir tersendiri untuk mobil, kemudian mobil diparkir di tempat-tempat luar itu nggak ada masalah. Kalau di Indonesia kan mobil kan diletak di dalam rumah atau garas rumah tersendiri. Tetapi kalau di Malaysia, misal kata kita sudah disediakan tempat untuk parkir, ya sudah parkir di situ aman-aman aja dan tidak ada petugas parkirnya. Kemudian kota-kotanya itu juga begitu sangat-sangat itu ya istilahnya saling melengkapi satu sama lain. Misal kata masnya kalau di Penang itu merupakan salah satu kota yang penuh sejarah dan misal kata berwisata di sana itu juga sangat enjoy, enak sambil melihat peninggalan bersejarah yang ada di Malaysia. Kalau Kuala Lumpur merupakan salah satu kota modern ya, di mana pusat perekonomian yang ada di Malaysia. Terengganu, Sabah, itu juga sangat kaya dengan wisata alam dan keindahan alamnya. Oke, cukup sekian. Kok cukup sekian sih? Sampai lupa ya. Oke, cukup sekian. Bukan oke, cukup sekian. Oke, lalu bagaimana tanggapan orang Indonesia ketika melancong ke Kuala Lumpur, di mana Kuala Lumpur ini merupakan salah satu pusat pelancongan yang begitu mendapat pujian dari berbagai pelancong luar negara, termasuk di antaranya jika orang Indonesia berwisata ke Kuala Lumpur pasti akan dibuat kagum dengan hal ini. Oke, kita reaction videonya bersama-sama. Karena ini tahun baru, mestinya rame orang-orang yang ingin liburan. Di antaranya orang Indonesia liburan ke Malaysia. Kira-kira seperti apa tanggapan orang Indonesia ketika melihat suasana yang ada di Malaysia dari segi suasana? Hari ini hari ke berapa nih? Hingga makanannya. Hari ketiga. Kita lagi kata masnya. jalan Di mana nih? di KLCC Park. KLCC Park. KLCC Park. Kita mau jogging tipis-tipis. Jogging. Meluruhkan semua lemak-lemak besi lemak Betul, Mbak. dan santan-santan biar tetap bisa makan. Pastinya Tamannya nih, view-nya dengan background Petronas Tower. Nice. nice. Enak banget. Tempatnya disediain buat ada jogging tracknya juga ya. Wow. Kita jangan lawan arah deh. Ya, Orang pada muternya ke sana. Enak sih, enak-enak. Relatif sepi, apa karena hari biasa ya? baru udah jam 7 jam 8. Jam 8 di sini. Tapi nggak terlalu panas banget sih. Lihat sih jogging tracknya
namanya nih, mulus banget. Mulus banget. Tengah kota, ada fasilitas buat olahraga, view-nya seoke ini. Masnya yang daripada Indonesia dibuat kagum ya dengan suasana KLCC Park di mana ada tempat joggingnya. Kata masnya, kalau di Malaysia itu makan-makan terus, jadinya harus dibuat jogging untuk membakar lemak. Wih, memang sangat-sangat nyaman bagi para pelancong ketika berada di Kuala Lumpur. Meskipun Kuala Lumpur ini merupakan salah satu kota besar di Malaysia, Udah lumayan capek. tetapi sangat enjoy para pelancong. Lumayan keliling-keliling. Sekarang mau Kemana mas? Ngantri. Justipan. just tip. Yang just tip. Soalnya si ini tuh katanya ini tuh baru pertama kali sih gue ngantri. Tapi katanya ini harus ngantri dari pagi-pagi banget biar dapet. Kalau enggak orang tuh udah pada ngantri juga yang lain. Beratur apa ini, Mbak? Jadi mari kita ngantri. Tapi masih pakai baju jogging, belum mandi juga. Ini kita lagi di KLCC, lagi ngantri top cookies, melting pineapple tart, kayak kue nastar yang lumayan viral. Cukis kue nastar. Tempatnya masih tutup, baru buka jam 10, sekarang jam 9. Udah ada antrian beberapa orang. Udah ada yang beratur. Lumayan buat jasip banyak banget yang ngantri. Tempatnya tuh patokannya dari Nandos. Tempat itu di ujung sana tuh. Kios kecil gitu. Nah ini beberapa antrian udah kelihatan. Udah beberapa antrian sekitar 10 orang kan. Tadi kita ngantri jam 9 udah segini. Karena jam 10 buka cepat habisnya. Jadi harus duluan. Nastar. Ternyata nastar di Malaysia ini begitu sangat viral. Bahkan masnya dan mbaknya ini mendapat kiriman daripada orang yang ada di Indonesia. Habis apa nih kita? Habis jogging di KLCC Park, hampir ke Nasi Kandar Pelita. Nasi Karena kandar. posisinya dekat dari situ, jadi kayak udahlah sekalian. Jadi kita langsung makan nasi padang versi Malaysia. Bukan nasi padang, Mbak. Jam berapa ini? Itu nasi Kalau di kandar. sini Jam 10:30. Pesannya pakai apa? Ayam goreng, Sama telur sama sayur. double protein. Pilih yang kering karena udah berkuah-kuah ya. Bagaimana mas rasanya? Enak atau tidak? Berpasirkah? Ini ngangguk bang. Enggak Apa berpasir. maksudnya enak? Enak, kayak makan nasi padang. Enak. Bumbunya. Beda mas dengan nasi padang. Bagaimana mbak rasanya? Nasinya sih nasi putih biasa. Tapi bukan nasi putih biasa. Kayak ada santan-santannya juga deh. Kayak ada rasanya gitu sih nasinya. Bukan mbak, itu karena rempah-rempah daripada Pulen. kuah nasi kandar. Iya nggak? Cobain. Kenapa pesannya satu? Kayak ngelihat satu aja tuh udah banyak banget. Porsinya gede banget. Porsinya gede banget. Porsinya gede banget. Sekarang dari nasi kandar kita mau karena belum kenyang mau ke Capital Coffee lagi. Pengen makan apa ya? Nasi lemaknya apa laksa? Ya lihat menu yang lain lah. Karena Ajeng belum makan, baru belum Karena makan. tadi si nasi kandarnya cuma pesan satu karena kan porsinya gede banget. Tapi ternyata tidak cukup mengganjal daripada nasi tantrum ya. Tidak cukup Jadi mari kita mengganjal makan lagi. karena pesan satu pinggan. Sekarang mau ke Capital Coffee. Capital Coffee di Jalan loh. Bukit Bintang, jalan kaki. Ya, Sekitar turun. 25 menit. Oh, sangat enak, Oke, nyaman. semangat. Semangat, kita jalan. Hari Jumat, weekday, trafiknya nggak sepadat di Jakarta. Beda mas, Masih lengang banget, kosong banget, enak banget. enak banget. Nggak ada macet di sini. Nggak ada macet. Paling daerah perkantoran juga kan. Ya karena kalau orang asli Malaysia mas, dia itu kalau liburan nggak di kota,
biasanya akan pergi ke Tadi kampung ibunya ngajak jalan kayak gayaan, sekarang ngajak MRT. atau mencari tempat nyaman. 2 stop dari Bukit Nanas ke Bukit Bintang. Masih daerah Bukit Bintang. Sekarang kita mau makan siang dulu. Makanan yang orang Indo udah pasti tahu lah kalau ke Bukit Bintang. Nasi Hainan, nasi ayam Ini Hainan Cime. Nasi ayam Hainan begitu sangat viral di Indonesia, luar biasa ya Malaysia. Oke, makan lagi. Kan ini konten emang kontennya isinya makan doang. Makan-makan terus, Mbak Mas. Sekarang selagi di kita Malaysia. di nasi ayam cimeng, Nasi ayam Hainan. cimeng, nasi Hainan. nasi ayam Hainan. Setelah nasi lemak. Bagaimana? Sebenarnya Mas, mereka juga rasanya? kebanyakan nasinya berbumbu ya. Iya. Nasi Hainan, nasi lemak. Iya. Tadi juga nasi kandarnya sebenarnya bukan nasi putih biasa tapi ada rasanya si nasi kandarnya. Nih kita ada ayam, ada dikasih kuah kaldu Oh, ada kuah kaldu sama nasi. sama nasi. Apakah rasanya masih seperti 5 tahun yang lalu? Oh, 5 tahun yang lalu Mbaknya pernah kesini. Bagaimana Mbak? Rasanya? Sama. Sama. Nasi ayamnya saja begitu Kita pesan viral. yang apa namanya nih? Nasi ayam adem yang goreng Oh ya, yang goreng, Roni yang apa rebus ya? rebus. Throwback 5 tahun yang lalu. Ini adalah makanan yang bisa dimakan pada saat hamil trimester pertamanya Raizan. Oh, nyidamnya saja ke Malaysia Mbaknya waktu anak pertamanya. Makanan yang aman-aman aja gitu kalau bingung mau makan apa ya. Jadi kalau di Malaysia itu berbagai aneka jenis makanannya itu memang begitu sangat banyak ya. Karena di Malaysia merupakan salah satu negara yang berbilang kaum atau banyak bangsa, sehingga kulinernya pun juga beraneka ragam seperti nasi ayam Hainan. Turun dari MRT Bukit Bintang langsung Mau kemana Mas? nyambung ke mall TRX. Ke mall TRX yang sangat viral lagi ini. Jadi mall di Malaysia pun viral di Indonesia. TRX Mall. Cari coklat buat oleh-oleh. Yang dicari pasti coklat. Ya karena katanya sih coklat di Malaysia itu enak. Dan banyak orang Indonesia pun juga titip ya atau kirim jika ada orang yang melancong ke Malaysia. Di Indonesia belum ada. Ada sih, katanya cuma tidak seenak di Malaysia. Kenapa ya? Malaysia makanannya pun juga begitu mempunyai daya tarik tersendiri bagi warga luar negara. Kita lagi di mana? Ini di TRX. mall TRX. Ada Foot Locker. Masih dalam misi mencari sepatu basket anak, cari baju bolanya anak. Ush, Semuanya buat anak. serba lengkap memang Mbak di Malaysia. Mau cari barang branded, mau cari sepatu, mau cari apa saja di Malaysia itu serba lengkap. Dan kita bisa lihat sendiri ya, mallnya begitu sangat super mewah. Wow, patut saja ramai pelancong dari Indonesia ketika datang ke Malaysia pasti akan singgah ke TRX Mall, salah satu pusat perbelanjaan di Malaysia. Bukan hanya sekedar pusat perbelanjaan saja, tapi di sini juga Anda bisa menikmati berbagai aneka jenis kuliner dan juga makanannya, minumannya serba lengkap, aneka jenis. Habis ngebelanjain just-tipan ya lumayan lah, alhamdulillah lah. Ada yang beberapa yang nitip di coklat sama vitamin. Walaupun sebenarnya nggak ada planning just tip ya, cuman kayak teman-teman dekat aja siapa yang mau nitip gitu, siapa yang mau iniin. Udah sih gitu aja, ternyata ada yang malah di luar ekspektasi, nambah-nambah. Makan apa Hari lagi ini Mas? sudah lelah sekali. Kita malam ini makan terakhir di Nandos. Belum makan terakhir dong.
Maksudnya makan malam terakhir malam ini. Hari ini. Iya, pakai Nandos. Terus untuk hari ini kayaknya udah langsung pulang balik lagi ke hotel. Karena kita udah sebenarnya tergerus tenaga mbaknya. Tergerus tenaga dari pagi sih. Jalan ya. Terus sampai berarti kan kita udah keluar dari jam 7 pagi tuh. Sampai sekarang kita belum balik ke hotel lagi. Beda banget dengan suasana yang ada di Jakarta. Itulah kata pelancong daripada Indonesia ketika berada di Malaysia, Kuala Lumpur. Memang Kuala Lumpur ini merupakan salah satu kota besar yang ada di Malaysia. Namun pemandangannya itu beda dengan kota-kota besar yang ada di Indonesia. Kita bisa melihat sendiri ya. Kotanya begitu sangat tenang dan pelancong pun juga dibuat nyaman ketika jalan-jalan di Kuala Lumpur, Malaysia. Kemudian masnya dan juga mbaknya yang daripada Indonesia juga dibuat kagum dengan fasilitas publik yang ada di Malaysia, terutamanya di area KLCC Park. Di mana area KLCC Park ini kita bisa menikmati suasana taman, kemudian juga ada area tempat untuk jogging, tempat untuk bersukan. Keren dan luar biasa ya Malaysia di dalam membangun pusat kotanya. Jadi semuanya itu ditata dengan begitu sangat rapi sehingga para warga ataupun pelancong yang datang ke Malaysia dibuat sangat nyaman. Meskipun hanya jalan-jalan di kotanya, tetapi mbaknya dan masnya daripada Indonesia pun juga dibuat merasa senang, happy, enjoy, nyaman. Untuk soal makanannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena di Malaysia itu berbagai aneka jenis makanan, semuanya itu serba ada. Bahkan Kuala Lumpur dinobatkan sebagai salah satu pusat makanan yang ada di seluruh dunia. Jadi berbagai aneka jenis makanan di dunia, semuanya ada berpusat di Kuala Lumpur, Malaysia. Kemudian kalau ingin berbelanja tidak perlu dipertanyakan lagi karena Malaysia itu juga memiliki mal-mal yang begitu sangat super megah, super mewah dan semuanya itu serba lengkap. Mau cari apa saja serba ada. Bahkan mbaknya yang daripada Indonesia dan juga masnya yang menikmati liburan di Malaysia mendapat kiriman banyak dari kawan-kawannya untuk membelanjakan oleh-oleh dari Malaysia. Wow, luar biasa ya. Negara tetangga kita yang satu ini, kotanya menjadi salah satu pusat destinasi pelancongan bagi warga yang ada di seluruh dunia, yaitu Kuala Lumpur, Malaysia. Mungkin karena Malaysia ini mempunyai ikon menara kembar Petronas yang begitu sangat megah, sehingga ikon inilah mungkin yang bisa menjadi salah satu penyebab daya tarik tersendiri bagi para pelancong untuk datang ke Malaysia. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Dan tentunya jika suka dengan videonya Bang Toha Reaction Mersing, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Dan jangan lupa subscribe juga pemilik video originalnya.